Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat diberikan kesehatan dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang seperti saat ini. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, Dr. Nurlina Rahman, SPD MSI, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama aku Atnafika Ardelia dari kelas 6C Public Speaking nomor presensi 5, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, yang akan melakukan praktik Public Speaking 2026. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sekaligus berbagi pengalaman pribadi yang berjudul pendakian pertama ke Gunung Prau, capek tapi worth it. Nah, aku akan menceritakan nih bagaimana pengalaman pertama pada saat mendaki Gunung Prau, mulai dari tahap persiapan, perjalanan pendakian, berbagai tantangan yang dihadapi, hingga pelajaran dan makna yang aku peroleh dari perjalanan tersebut. Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga masih dan tetap semangat terus ya. Walaupun tugas kuliah itu datangnya kayak notifikasi Shopee pas tanggal kembar. Datangnya tuh nggak ada habisnya guys. Apalagi kita nih lagi hektik-hektiknya nggak sih ngerjain project UAS-nya yang banyak banget itu loh. Ngomong-ngomong soal pengalaman yang bikin capek tapi bikin lagi, hari ini aku akan berbagi cerita tentang pengalaman pertama pada saat mendaki Gunung Prau. Sebuah perjalanan yang awalnya aku kira cuma naik gunung biasa, ternyata malah jadi pengalaman yang mengubah cara pandangku tentang arti perjuangan, tentang alam, dan tentang rasa syukur. Jadi sebelum aku mulai nih, aku mau tanya dulu sama teman-teman di sini, ada yang udah pernah naik gunung belum ya? Kayak angkat tangannya. Oke, baik. Pastinya ada yang sudah dan ada juga yang belum. Oke, nggak apa-apa guys. Kalau biasanya kita sering dengar istilah healing itu ke pantai, nah aku nih baru aja kemarin itu mencoba healing yang agak ekstrim, yaitu healing sambil ngos-ngosan naik gunung. Dan percaya deh, setelah sampai puncak, aku tuh baru sadar kalau ternyata kebahagiaan itu kadang memang harus diperjuangkan dulu guys, kayak gitu. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman pendakian pertamaku ke Gunung Prau yang tingginya itu mencapai 2.590 mdpl. Nah, kalau ditanya capek, ya jelas capek lah. Tapi kalau ditanya nyesel, ya nggak nyesel sama sekali dong, gitu. Nah, sebelum aku mulai cerita nih, sharing-sharing tentang pengalaman aku mau pantun dulu nih. Boleh minta cakepnya? Oke. Naik gunung melihat awan, kabut putih menutup jalan. Healing bukan soal liburan, tapi soal menjaga kewarasan. Jadi ceritanya berawal dari sini. Nih, aku tuh diajak sama temenku untuk mengikuti open trip ke Gunung Prau pada tanggal 29 sampai 31 Juli 2025. Nih tahun kemarin ya. Jadi nama open tripnya itu BBK Journey. Jadi sebenarnya BBK itu sebuah warkop ya, warung kopi. Warkop BBK Bangku Biru Kosong, yaitu warkop setongkrongan anak muda lah, Gen Z. Jadi yang punya warkopnya ini teman-temanku. Nah, aku diajak untuk ikut open trip ini sama teman kuliahku namanya Cipai. Nah, yang punya BBK ini teman sekolahnya Cipai, dan kayak si Cipai itu ngajak aku kayak, nah mau ikut gak nih open trip, naik gunung kan, HTM-nya 700.000, ini ada flyernya kan. Terus aku mikir-mikir kayak, menarik ya naik gunung, apalagi tuh aku belum pernah sama sekali, belum nyoba gitu naik gunung. Terus aku juga orangnya tuh suka banget jalan-jalan, suka banget traveling, dan aku berpikir, menarik nih ikut kali ya. Dan dengan HTM segitu worth it ya sih, kan kalau kita open trip tuh tinggal bawa barang pribadi aja. Jadi barang-barang kelompok sisanya kayak makanan, tenda, segala macam dari tripnya itu. Nah, terus oke deh, fix aku ikut, dan langsung dah aku bayar HTM-nya itu. Nah,
Ternyata firman Allah dalam Al-Quran itu juga menjelaskan tentang traveling. Allah itu ternyata menganjurkan manusia untuk traveling atau berpergian dan menjelajahi bumi untuk merenungkan keindahan ciptaannya serta mengambil pelajaran. Perintah ini tercantum dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, terutama untuk mengagumi alam dan merenungi sejarah peradaban terdahulu seperti bukti kekuasaan Allah. Nah, dalam surat Al-Mulk ayat 15 tentang perintah menjelajah bumi yang artinya seperti ini. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran surat Al-Mulk ayat 15. Nah, tujuan traveling dalam Islam juga bukan hanya sekedar bersenang-senang. Traveling dalam Islam juga bertujuan untuk tadabbur alam atau merenungi keindahan alam dan menguatkan keimanan serta mengambil pelajaran agar lebih bersyukur atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum aku menceritakan pengalaman mendaki Gunung Prau, aku ingin menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan pendakian gunung. Jadi, pendakian gunung bukan sekedar aktivitas berjalan menuju puncak suatu gunung saja, melainkan sebuah kegiatan wisata alam sekaligus olahraga luar ruangan yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pengalaman mendaki yang akan aku ceritakan bukan hanya tentang perjalanan dari bawah hingga mencapai puncak saja, tetapi juga tentang proses belajar menghadapi tantangan, mengambil keputusan, bekerja sama dengan tim, serta menghargai alam sebagai ciptaan Allah. Nah, apabila dilihat dari segi etimologi, kata pendakian itu berasal dari kata daki yang berarti menaiki tempat yang lebih tinggi dengan tenaga dan usaha. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa setiap pendakian selalu identik dengan perjuangan. Tidak ada pendaki yang dapat langsung berada di puncak, kan? Tanpa melalui tanjakan, jalan bebatuan, rasa lelah, ataupun hambatan lainnya. Oleh sebab itu, pendakian menjadi simbol bahwa setiap keberhasilan dalam hidup juga memerlukan proses yang panjang dan tidak instan. Nah, menurut para pencinta alam juga, pendakian merupakan aktivitas yang bertujuan menikmati keindahan alam sekaligus melatih kemampuan diri untuk bertahan dalam berbagai kondisi. Seorang pendaki tidak hanya dituntut memiliki fisik yang kuat, tetapi juga harus mampu mengendalikan emosi, menjaga keselamatan diri, menghormati sesama pendaki, serta menjaga kelestarian lingkungan. Hal inilah yang membuat pendakian berbeda dengan kegiatan wisata biasa. Nah, kalau ketika kita pergi ke pusat pembelanjaan atau rekreasi, kenyamanan pun sudah pasti tersedia ya. Nah, namun sebaliknya saat mendaki gunung, setiap kenyamanan harus diusahakan sendiri melalui persiapan yang matang. Jadi gitu guys. Nah, ketika sudah fix nih ingin ikut open trip pada tanggal tersebut, maka aku mulai mempersiapkan barang-barang yang diperlukan pada saat melakukan pendakian. Lalu aku searching nih tentang Gunung Prau, kan aku baca-baca artikel nih, dan aku mendapatkan data seperti ini. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG serta data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Gunung Prau itu memiliki ketinggian sekitar 2.590 mdpl dengan suhu mencapai 12 derajat Celcius. Nah, dengan data ini menunjukkan bahwa persiapan fisik dan perlengkapan menjadi faktor yang paling penting pada saat pendakian. Nah, yang namanya aku baru pertama kali mendaki gunung nih, jadi aku belum punya barang-barangnya dong. Jadi aku check out semua kebutuhan pribadi untuk pendakian gunung. Aku check out barangnya di e-commerce, di Shopee, di toko oren. Nah, barang-barangnya itu kayak ada carrier, rain cover, day pack, sleeping bag, matras, headlamp, jas hujan, sepatu gunung, jaket gunung, trekking pole, emergency blanket, hand warmer, sarung tangan, dan lainnya. Lalu pada tanggal 24 Juli 2025, kami melakukan technical meeting sebelum menuju perjalanan ke Gunung Prau. Jadi TM-nya ini dilaksanakan di Warkop BBK. Nah, pada technical meeting ini membahas barang bawaan apa saja yang dibutuhkan pada saat pendakian. Kita tuh juga ngebahas tentang perlengkapan pribadi, rundown acara, logistik, dan krunya ada siapa aja, terbagi menjadi leader, sweeper, backup, medis, dan advance, kayak gitu guys. Nah, lalu lanjutlah. Perjalanan dimulai day one, hari yang ditunggu-tunggu guys. Hari pertama pada tanggal 29 Juli 2025 pukul 6 sore, kami tuh meeting point di Warkop BBK untuk mengecek kembali semua barang-barang yang akan dibawa pada saat pendakian agar tidak ada yang tertinggal. Nah, pada pendakian kali ini, rombongan kami tuh berjumlah sekitar 15 orang yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Nah, lalu pada pukul 9 malam kami mulai keberangkatan dari Jakarta menuju lokasi Gunung Prau yang berada di Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah.
menggunakan elf. Jadi kalau open trip itu biasanya identik itu naik elf ya, kayak gitu. Lalu perjalanan itu ditempuh untuk sampai lokasi sekitar kurang lebih 10 jaman. Nah, pada saat di perjalanan kami sangat senang karena ingin mendaki gunung, karena beberapa dari kami ini baru pertama kali atau first time melakukan pendakian gunung. Jadi tuh kita enjoy banget, seneng banget, happy gitu. Di jalan kita sambil nyanyi-nyanyi, dengerin musik, bercanda ria, bergurau, segala macam, ngobrol-ngobrol, pokoknya asik banget deh. Lalu sudah di selama perjalanan, di tengah perjalanan tuh kami sempat beristirahat di rest area Cirebon pada pukul 2 dini hari. Kita itu rest ya, untuk istirahat, untuk makan, minum, ngopi, ngecas HP, ngecas powerbank, dan lain sebagainya. Oke, lanjut, sampailah di day 2. Hari kedua pada tanggal 30 Juli 2025 pukul 7 pagi kami tuh tiba di Dieng untuk sarapan di warung sebelum menuju base camp. Jadi kita sarapannya tuh kayak di warteg gitu ya guys. Nah, udara di Dieng itu dingin karena cuacanya sangat sejuk, suhunya itu sekitar 12 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius, yang dimana suhunya itu sangat berbeda sekali dengan udara yang Jakarta. Biasanya kan Jakarta panas ya. Dan by the way, ada culture shock aku nih pada saat sarapan di Dieng. Kan makanannya baru mateng ya di warung itu, di warteg. Tapi pas aku makan langsung dingin banget guys, kayak rasanya tuh kayak makanan baru keluar dari kulkas gitu. Itu sih culture shock aku, mungkin karena belum terbiasa ya. Biasanya kalau di Jakarta kan panas nih, di Dieng tiba-tiba dingin, jadi makanan yang baru matang pun langsung dingin banget gitu loh. Oke, lanjut. Setelah sarapan pada pukul 8 pagi kami menuju base camp Gunung Prau via Dwarawati untuk melakukan simaksi dan registrasi peserta pendakian. Sekaligus kami melakukan cross check dan sortir barang yang akan dibawa ke atas serta siap-siap untuk melakukan perjalanan pendakian. Nah, pada pukul 10 pagi, beberapa teman di rombongan pertama pada tim kami segera naik duluan karena harus membangun tenda dan memasak untuk kami ketika sampai di sunrise camp nanti. Nah, inilah namanya ikut open trip ya. Itu keunggulan dari ikut OT itu. Jadi kayak makan udah disediain, tenda udah disiapin gitu. Jadi kita tinggal bawa barang pribadi aja gitu guys. Nah, jalur pendakian Gunung Prau yang kita lewati itu via Dwarawati. Jadi, Gunung Prau itu merupakan gunung dengan ketinggian 2.590 mdpl yang terletak di kawasan dataran tinggi Dieng. Gunung Prau itu berada di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Wonosobo. Sesuai dengan namanya, dataran tinggi Dieng memiliki cukup banyak gunung dan bukit yang menjulang berdampingan dengan Gunung Prau. Dinamakan Prau atau perahu dalam bahasa Indonesia ya dikarenakan gunung ini berbentuk mirip seperti perahu dengan gunung-gunung kecil lain yang menyerupai ombak. Nah, pada pendakian kali ini kami menggunakan jalur pendakian Gunung Prau via Dieng Kulon atau biasa disebut sebagai base camp Dwarawati. Nah, dapat dianalogikan seperti ini. Pendakian Gunung Prau ibaratkan perjalanan hidup. Setiap tanjakan memiliki tantangan yang harus dilewati, sedangkan puncak adalah hasil dari perjuangan yang tidak instan. Mendaki gunung seperti mengejar impian. Semakin tinggi tujuan yang ingin dicapai, maka semakin besar usaha yang dilakukan. Nah, ketika aku menjalani pendakian pertama ke Gunung Prau, aku menyadari bahwa perjalanan menuju puncak ternyata memiliki banyak kesamaan dengan perjalanan hidup yang sedang kita jalani saat ini. Pendakian gunung bukan hanya sekedar aktivitas berjalan dari kaki gunung menuju puncak saja, tetapi merupakan gambaran nyata tentang bagaimana manusia harus berjuang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sama seperti halnya kehidupan, setiap langkah dalam pendakian selalu harus dimulai dari bawah. Tidak ada seorang pun yang langsung berada di puncak, ya kan? Tanpa melalui proses, begitu pula tidak ada seseorang yang dapat meraih kesuksesan tanpa melewati perjuangan, pengorbanan, dan berbagai tantangan di sepanjang perjalanan. Nah, bagi aku nih, setiap tanjakan yang aku lalui selama mendaki Gunung Prau bagaikan persoalan yang datang silih berganti dalam kehidupan. Ada tanjakan yang tidak terlalu curam sehingga dapat dilalui dengan mudah, tetapi ada pula tanjakan panjang yang membuat napas tuh terasa berat, kaki mulai lelah, bahkan muncul keinginan untuk berhenti. Kondisi tersebut sangat mirip dengan kehidupan sehari-hari. Ada masa ketika semua urusan terasa berjalan lancar, tapi ada juga masa ketika kita dihadapkan pada berbagai masalah yang menguji kesabaran, keberanian, dan keteguhan hati. Pada saat itulah seseorang dituntut untuk terus melangkah meskipun perlahan, karena berhenti bukanlah jalan untuk mencapai tujuan.
Nah, testimoninya seperti ini. Setelah aku merasakan sendiri pengalaman mendaki Gunung Prau, aku semakin memahami bahwa pendakian itu bukan sekedar kegiatan untuk mencapai puncak gunung, tetapi juga merupakan proses pembelajaran yang mampu membentuk karakter seseorang. Pemahaman tersebut ternyata sejalan dengan pendapat para pendaki yang sudah berpengalaman tuh mengatakan bahwa tujuan utama bukanlah menaklukkan gunung, melainkan belajar menaklukkan diri sendiri. Kalimat sederhana tersebut awalnya hanya aku anggap sebagai kata-kata motivasi biasa loh, tapi setelah benar-benar menjalani pendakian pertama aku menyadari bahwa setiap makna dalam kalimat tersebut benar-benar aku rasakan selama perjalanan menuju puncak Gunung Prau. Jadi gitu guys. Nah, lalu perjalanan pendakian rombongan kedua ini yang ikut open trip mulai start pendakian pada pukul 12 siang dari base camp Dwarawati. Jadi kan jalur Dwarawati itu dari base camp Dwarawati, pos 1, pos 2, pos 3, puncak, terus Sabana, baru turun ke sunrise camp gitu guys. Nah, dari base camp menuju pos 1 Cemoro Dungkar. Di sini tuh jalanannya masih landai, masih enak, masih unduk-undukan tanah ya. Di kisaran masih banyak pohon rindang. Kita juga masih melihat perkebunan warga, banyak tanaman-tanaman yang warga peroleh seperti itu. Lalu dari pos 1 menuju pos 2 pos Sumendung namanya. Di sini juga jalannya masih nyantai, tapi ada beberapa tanjakan sedikit demi sedikit, banyak-banyak ranting pohon seperti itu, pohonnya masih rindang. Lalu dari pos 2 menuju pos 3 namanya pos Ngancir. Di sini jalanannya juga udah lumayan agak berat ya menuju pos 3 ini. Udah banyak tanjakan, naik-naik segala macam, jalanannya tuh juga udah agak sempit, banyak pohon-pohon rindang. Lalu dari pos 3 menuju persimpangan Pemancar. Di jalanan seperti ini kita melewati namanya ada akar cinta. Nah, di sini ada mitosnya guys, menurut warga sekitar. Katanya bagi siapapun yang sudah berhasil melewati akar cinta, katanya mitosnya cintanya akan abadi gitu guys. Tapi kita nggak tahu itu mitos ya. Nah, karena di akar cinta itu banyak pohon-pohon pinus yang akarnya itu serabut besar-besar, jadi kita ngelewatinnya tuh zigzag dan sedikit menanjak seperti itu guys. Lalu dari persimpangan Pemancar menuju puncak, itu jalannya udah bener-bener kecil banget, dan kita tuh nggak boleh jauh jaraknya dari teman, kayak 5 meter lah jaraknya, karena kita harus saling ngejaga ya, saling nge-backup biar kita saling melindungi, saling menjaga seperti itu. Lalu tibalah di puncak. Kita tiba di puncak pada pukul jam 8 malam. Kenapa kita nyampe malam padahal kita jalannya pagi? Karena di tim kami ada perempuan yang sedang haid, jadi kita harus nungguin, kita jalannya santai pelan-pelan, nggak terburu-buru, karena kita juga berprinsip di tim itu solid. Kalau kita naiknya bareng, turunnya juga harus bareng, kita harus selalu bareng sama-sama, itu nggak boleh ada saling ninggalin segala macam. Lalu nyampe puncak, turun deh ke Bukit Teletabis. Itu lewatin sabana kurang lebih 1 km. Jadi sabana itu lapangan luas dan terdapat rumput-rumput panjang. Itu sekitar 1 jaman kita melewatinya 1 km, dan tibalah di sunrise camp. Nah, pas di sabana itu juga pemandangannya bagus ya, dan banyak tumbuhan edelweiss seperti itu. Oke, selanjutnya tibalah nih di sunrise camp. Rombongan kedua itu sampai di sunrise camp sekitar pukul 9 malam. Ketika sudah sampai di sunrise camp, tenda dan makanan pun sudah siap, maka kami langsung ganti baju dan makan di tenda. Nah, inilah keunggulan ikut open trip ya guys, jadi semua barang kelompok tuh sudah tersedia gitu, kita tinggal makan, tinggal tidur, nggak perlu repot-repot masak atau repot-repot bangun tenda. Nah, oke, udah selesai makan dan ganti baju, kita langsung bersiap untuk istirahat di malam hari, karena besok paginya kita akan
menikmati sunrise atau matahari terbit di atas ketinggian Gunung Prau. Seperti itu guys. Oke, tibalah di esok hari pada pukul 4 pagi kami dibangunkan untuk siap-siap melihat sunrise. Kami langsung bergegas bangun tidur dan memotret beberapa spot untuk mengabadikan momen yang sangat jarang kami lihat, yaitu melihat sunrise di atas ketinggian 2590 mdpl. Sungguh sangat indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan aku mengapa sangat suka dan memiliki hobi traveling. Karena pas jalan-jalan itu aku melihat suasana yang baru, suasana yang berbeda, sehingga memanjakan mata untuk melihat keindahan alam yang sesungguhnya. Melihat yang hijau-hijau serta suasana alam yang asri seakan-akan membuat hati dan pikiran itu terasa tenang hingga merefleksi tubuh agar tidak stres gitu guys. Lalu ketika fajar mulai menyingsing di ufuk timur, langit Gunung Prau perlahan berubah warna dari gelap pekat menjadi semburat jingga yang memancarkan kehangatan. Kabut tipis bergerak perlahan di antara hamparan bukit hijau, seakan menjadi tirai alam yang dibuka sedikit demi sedikit oleh Sang Pencipta. Udara pagi yang begitu sejuk menyentuh hati dengan lembut. Sementara sinar matahari pertama memantulkan cahaya keemasan yang menghiasi setiap sudut pegunungan. Pada saat itu aku terdiam sejenak, bukan karena aku kelelahan, tetapi karena aku takjub melihat betapa luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keindahan tersebut tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga menenangkan hati, menghapus rasa lelah, dan menghadirkan rasa syukur yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku juga menyadari bahwa terkadang Allah itu memperlihatkan keindahan yang luar biasa kepada mereka yang bersedia bersabar melewati perjalanan yang tidak mudah. Oke, langsung kita udah ngeliat sunrise-nya, sunrise camp. Di sunrise camp ngeliat spot-spot foto segala macam. Ini ada dokumentasinya guys, kita foto-foto, kita menikmati momen segala macam. Lalu pada pukul 8 pagi kami sarapan sandwich sembari menikmati pemandangan alam yang begitu indah di atas ketinggian 2560 mdpl. Kabar lagi guys, breakfast with the view, makanannya sandwich sudah makanan enak, terus pemandangannya wow, luar biasa. Ini kayaknya kali itu adalah breakfast terindah aku, karena langsung view-nya gunung alam di atas ketinggian 2560 mdpl. Itu masya Allah banget guys, itu takjub banget guys. Oke, lanjut. Setelah puas menikmati suasana pagi hari di camp area Gunung Prau dengan ketinggian 2560 mdpl, langit itu menunjukkan waktunya udah siang. Sudah banyak pancaran sinar matahari yang menyelimuti camp area yang dimana kondisi sudah mulai panas nih. Lalu rombongan kami bergegas untuk turun dengan merapikan dan membawa semua alat serta perlengkapan kami. Langsung beres-beres macam masukin ke carrier kan. Dan tak lupa kami tidak meninggalkan sampah di area gunung. Saranku guys, kalau kalian suka menjelajahi alam, suka main di alam, please banget jangan tinggalin sampah kalian. Kalau kalian bawa naik sampahmu, maka bawalah kembali turun sampahmu gitu guys. Karena kita harus tetap menjaga kelestarian alam, menjaga kebersihan alam. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menjaga? Kayak gitu guys. Nah pada saat turun kami ini beda jalur, kami turunnya menggunakan jalur via Patak Banteng. Kalau pas naik kita kan via Dwarawati, itu emang jalurnya landai tapi agak panjang karena kita muterin kan. Kalau jalur Patak Banteng itu jalurnya emang sedikit lebih pendek tapi lumayan terjal guys. Jadi rutenya itu dari Sunrise Camp ke pos 3, ke pos 2, ke pos 1 baru sampai di base camp Patak Banteng. Kalau di Patak Banteng itu jalanannya udah banyak ini tangga, banyak banget tangga tuh, ribuan tangga, terus nanjak turun segala macam, kebanyakan nanjaknya sih. Makanya kayaknya aku nggak kuat deh kalau misalkan pergi tuh via Patak Banteng. Makanya kan kita perginya via Dwarawati kayak gitu guys. Nah tibalah di base camp Patak Banteng. Ketika sudah sampai di base camp Patak Banteng, kami langsung bergegas mandi dan bersih-bersih, lalu dilanjutkan dengan makan siang dan beristirahat sejenak sebelum melakukan perjalanan ke Jakarta. Udah selesai mandi, nah kita tuh waktu itu makannya Indomie, jadi kayak ada warkop gitu di base camp Patak Banteng. Itu menurutku tuh makanan terenak dan makanan ternikmatku Indomie, karena selama perjalanan pendakian aku tuh kurang nafsu makan karena nggak enak aja gitu.
kayak males banget karena ya nggak nafsu, karena mungkin karena udah capek terus udaranya dingin segala macam, jadi kurang nafsu makan. Jadi pokoknya pas di base camp Pelat Menteng ini itu kayaknya nikmat banget guys. Lalu pada pukul 4 sore setelah sholat asar kami langsung menuju Jakarta untuk pulang. Nah pas di perjalanan pulang tuh kami kayak udah capek, semua udah capek, udah lelah, udah penat. Jadi di elf itu semuanya pada tidur deh, nggak ada musik, nggak ada yang cerita, nggak ada lagu segala macam, semuanya tepar guys. Dan kami sampai di Jakarta itu esok harinya pada tanggal 1 Agustus 2025 pada pukul 4 pagi dini hari. Dan sampainya kan balik lagi di warkop BBK ya. Terus nyampe Jakarta, kami saling berpamitan dengan teman-teman lalu segera menuju rumah masing-masing. Oke, selesai deh cerita pendakian pertamaku ke Gunung Prau. Capek saat mendaki tapi worth it, capek saat membawa carrier tapi worth it, capek melewati tanjakan tapi worth it. Karena di puncak semua perjuangan terasa terbayarkan. Dengan persiapan yang matang, perjalanan pun akan aman. Dengan persiapan yang matang, perjalanan pun akan nyaman. Dengan persiapan yang matang pula, pendakian pun akan menyenangkan. Nah, anak gunung percaya, puncak bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang siapa yang tidak menyerah di tengah jalan. Melalui pengalaman pertama aku pada saat mendaki Gunung Prau, aku berharap nih teman-teman dapat memahami bahwa setiap tantangan dalam hidup selalu membawa pelajaran yang berharga. Aku juga berharap kita tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena seringkali hasil terbaik hanya dapat diraih setelah melewati proses yang panjang dengan penuh perjuangan. Semoga pengalaman sederhana yang aku bagikan ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk lebih berani mencoba hal-hal baru, keluar dari zona nyaman, serta terus mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih tangguh. Aku juga berharap semakin banyak generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian alam dengan menjaga kebersihan gunung, menghormati lingkungan, dan bertanggung jawab dalam setiap perjalanan yang dilakukan. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ambil menjadi langkah untuk menuju kebaikan, memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, serta mendekatkan kita kepada rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah, setelah aku berhasil menyelesaikan pendakian pertamaku ke Gunung Prau, ada kegiatan yang terus terngiang di pikiranku hingga saat ini, yaitu capek tapi worth it. Kalimat tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam karena mampu menggambarkan seluruh perjalanan yang aku alami. Capek ketika mempersiapkan perlengkapan pendakian yang jumlahnya sangat banyak. Capek saat harus membawa carrier yang berat selama berjam-jam di jalur pendakian. Capek ketika melewati tanjakan demi tanjakan yang tidak ada habisnya. Capek saat tubuh mulai kelelahan dan napas terasa semakin berat. Namun di balik semua rasa capek tersebut, aku justru menemukan pengalaman yang tidak bisa dinilai dengan materi ataupun kata-kata. Oleh karena itu, aku benar-benar memahami bahwa semua rasa lelah itu worth it, semua perjuangan itu worth it, dan semua proses yang aku jalani itu benar-benar worth it. Perjalanan menuju Gunung Prau juga mengajarkan pada aku bahwa keberhasilan bukanlah milik kita yang merasa paling kuat, melainkan milik mereka yang memilih untuk tetap melangkah ketika orang lain memutuskan untuk berhenti. Jangan pernah takut menghadapi tanjakan kehidupan, karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa kita semakin dekat dengan impian yang kita perjuangkan. Jangan biarkan rasa takut mengalahkan keberanian. Jangan biarkan kegagalan memadamkan harapan. Dan jangan biarkan rasa lelah menghentikan langkah menuju tujuan. Ingatlah bahwa puncak tidak pernah berpindah tempat, tetapi kitalah yang harus terus bergerak untuk mencapainya. Selama kita memiliki tekad, kerja keras, doa, dan keyakinan kepada Allah, tidak ada perjuangan yang akan berakhir sia-sia. Sebab pada akhirnya kemenangan sejati bukan hanya tentang berhasil mencapai puncak, tetapi tentang bagaimana kita mampu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih rendah hati, dan lebih bersyukur setelah melewati setiap proses kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita terus melangkah, terus berjuang, dan terus percaya bahwa setiap impian akan menemukan puncaknya bagi mereka yang tidak pernah menyerah. Kayak gitu guys. Sekian cerita pendakian pertamaku ke Gunung Prau. Kalau tadi di awal aku buka dengan pantun, gak afdol rasanya kalau aku tutup dengan pantun juga. Kalian boleh minta cakepnya guys.
Kabut turun menutupi jalan, sunrise muncul sangat menawan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di cerita petualangan yang lebih seru dan menyenangkan. Yes, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.